persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, udah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an%. Break siang ini kita akan ulas tentang IKN bersama Bung Hendra JKD. Selamat siang, Bang Untung. Gimana kabarnya Bang Hendra? Alhamdulillah. Tos dulu kita Bang Hendra. Bang Hendra ini Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat 2017-2022. Betul. Tapi yang jelas adalah masyarakat pers. Masyarakat pers Indonesia. Keluarga besar pers Indonesia. Keluarga besar lah. Bang Hendra, ini kan publik lagi diramein kembali tentang Ibu Kota Nusantara. Yap. Menurut Bang Hendra ini bagaimana nih masa depan IKN nih? Kan rencana ke tanggal 17 Agustus 2024 akan diselenggarakan upacara perdana. Simbol IKN. Pindah ibu kota ya. Simbol pindah ibu kota. Tentunya nih ada presiden definitif dan presiden terpilih nih. Ya, hadir semua di sana. Hadir semua. Kan sudah mulai ada pemindahan ya. Pemindahan karyawan, serah terima presiden, serah terima ibu kota kayaknya. Nanti di sana gitu tuh ya. Simbolik gitu ya. Simbolik kunci istana. Simbolik istana ya. Masa depan IKN gimana nih, Bung Hendra? Bang Untung, saya itu saat IKN itu masih hutan belantara. Oktober 2019 pernah berkunjung ke sana. 2019? Oktober. Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dan Masyarakat Pers tadi bersama rombongan Pemret lah, Pemperdaksi bersama Pak Margiono waktu itu Ketua. Berkunjung ke IKN yang mungkin sekarang titik 0 km itu. Oh, yang akan menjadi lokasi istana nih? Kayaknya begitu, karena setelah jadi lokasi istana sebelum ke sana. Nanti Mas Untung yang ajak saya ke sana. Nanti kita ajak. 17 Agustus. 17 Agustus. Waktu itu tol belum ada ke IKN karena jalannya masih lewat Teluk itu. Kemudian lanjut lewat jalan yang masih tanah. Jadi masih lewat jalur laut. Jalur laut dan lanjut dengan darat. tanah. Jadi kiri kanan tuh masih hutan. Masih hutan. 1,5 jam lebih lewat hutannya, 1,5 jam juga lewat lautnya. Buset. Ya, luar biasa kan itu. Banyak nyamuk kan di sana? Waktu itu kan saya naik mobil ya. Jadi waktu sudah nggak sempat nginep ya? Nggak sempat nginep di sana karena siang. Jadi kunjungan pemimpin redaksi banyak banget. Saya sebagai anggota keluarga besar masyarakat pers yang saat itu jadi Wakil Ketua Komisi Informasi, diperintah Pak Margiono waktu itu, mantan bos saya untuk ikut. Mantan bos di PWI. Karena saya almarhum. Saya dulu Ketua Mapilu PWI 10 tahun kan, agar saya disuruh untuk melihat. Waktu saya tanya Pak Dono, melihat apa Pak? Melihat calon pusat peradaban dunia yang dimulai dari mungkin Indonesia, pusat peradaban Asia Tenggara, kiblat Asia nanti dalam bidang apa saja yang sekarang masih hutan. Agar nanti kamu bisa cerita di situ pusat teknologi yang bagus itu di tingkat Asia mungkin. Itu waktu hutan kakek pernah ke sana dulu. Cerita ke cucu ya. Cuma ada yang menarik Mas Untung. Waktu saya mulai naik booth untuk pergi ya, loh ini kok teluknya luas sekali, lebar sekali. Lebar tapi gelombangnya kecil, di kiri kanan bukit-bukit gitu kan. Kemudian saya berpikir, loh ini sedang membangun ibu kota negara atau sedang membangun ibu kota dunia ini.
Karena saya lihat membayangkan waktu itu ya, jangan-jangan di kiri kanan ini nanti berdiri villa-villa yang mungkin dibangun oleh orang Indonesia, investor-investor kita, tempat berliburnya ikon-ikon dunia. Ikon dalam bidang perfilman, ikon dalam bidang politik, ekonomi. Mereka tinggal di situ, hidup dengan udara yang sejuk, udara yang bersih, kemudian pemandangan teluk yang luas tapi gelombang kecil, kapal-kapal pesiar kecil mereka atau yacht mereka berlabuh di situ, mereka melakukan transaksi-transaksi bisnis, berbicara masalah hukum internasional, perdamaian internasional antar negara yang dibahas di situ. Sembayangkan gitu. Jangan-jangan nanti kalau ada keluarga keluarga kerajaan Inggris, bulan madunya ke sini jangan-jangan ya. Wah, artis Hollywood jangan-jangan ke sini nih. Sepanjang itu saya menghayal seperti itu, Mas Untung. Saya jadi ikut menghayal nih, Bang. Nah itu dia. Ya kan, ini saatnya pindah. Pangeran-pangeran Arab gitu ya, akan berlibur ke sana gitu kan. Nggak tahu nih teman-teman di investor-investor bidang pariwisata melihat itu apa enggak. Tapi saya yakin mereka akan melihat itu. Karena masih hijau dan lain sebagainya. Nah menurut Bang Hendra nih gimana nih masa depan IKN? Kan waktu itu datang 2019. Iya. Suasana masih hutan belantara. Iya. Ada progres percepatan pembangunan lah. Ini saya tanggal 17 Agustus rencana akan ada upacara perdana nih. Bang Hendra bagaimana? Mas Untung, saya tidak pernah menyebut itu IKN. Nggak mau saya nyebut IKN. Apa namanya? Walaupun singkatannya ya. Walaupun saya tetap menggunakan istilah Ibu Kota Nusantara. Kan IKN itu I, itu ibu, K kota, Nusantara itu N. Tapi karena saya berpikir itu nanti akan jadi pusat keuangan dunia, akan jadi pusat fashion dunia, mungkin diawali dengan Indonesia, Asia Tenggara, macam-macam. Segala pusat lah. Pusat perdamaian, orang bicarakan perdamaian konflik dunia. Sehingga menurut saya ini bukan IKN. I-nya tetap, kotanya ambil pakai K dan O, tambah N. Jadi ikon. Gitu. Jadi agar terbangun di dalam bawah alam kesadaran masyarakat Indonesia. Kita pindah ibu kota negara ini dalam membangun ikon dunia. Ikon Asia Tenggara. Ikon apa? Silakan. Ikon teknologi, pusat teknologi informasi. Ikon fashion. Ikon keuangan, ikon hukum internasional, ikon tempat para politisi hebat berbicara tentang konflik dunia. Disinilah perdamaian itu. Jadi ini bukan sekedar memindahkan Jakarta ya? Memindahkan Jakarta untuk apa kita keluar duit banyak? Iya. Sekedar memindahkan ibu kota lah, ngapain harus ke sana kalau hanya memindahkan fisik dan pusat pemerintahan ANSI? Nggak perlu dibangun ikon itu. Ini justru kalau saya menangkap ya, apalagi dari penjelasan waktu itu menteri-menteri yang hadir, walaupun mereka tidak vulgar bicara, imajinasinya saya mengatakan bahwa kita sedang memindahkan ibu kota. Ya mungkin kita tidak salah mengatakan bahwa ini nanti akan menjadi ibu kota dunia dalam banyak bidang. Dia akan menjadi ibu kota fashion dunia seperti Paris. Dia akan menjadi ibu kota transaksi keuangan dunia. Singapura pindah ke sini untuk tingkat Asia Tenggara. Kalau untuk tingkat lebih luas, Hong Kong pindah sini. Tingkat lebih luas lagi, New York. Ya setidaknya ini setara New York lah, atau kita bersaing dengan New York lah nanti. Pada masanya ya mungkin pada anak cucu kita. Kesadaran itu ya harus ada. Kalau hanya mindah ibu kota, enggak setuju saya. Dan saya kok menangkap itu yang diinginkan Pak Jokowi. Message-nya itu. Karena visi besarnya itu. Visi besar. Karena bergandengan dengan pernyataan Pak Jokowi pada saat Musrenbangnas 2019. Itu sama-sama 2019 itu. Di mana saya hadir waktu itu sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi. Mengatakan kita sedang menuju Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia tahun 2045. Dan itu menjadi masa depan IKN ya? Nah ikonnya itu adalah IKN itu. Harus dilihat dalam perspektif itu. Kita menjadikan Indonesia 2045 sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Maka saya mengatakan kita menjadi 5 ikon dunia. 5 ikon
besar dunia. Jadi yang saya maksud 5 besar ekonomi dunia mungkin ada di Amerika, ada di mana ada, dan kita salah satunya. Dalam bidang apa seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi itu hayalan dan imajinasi saya. Tapi begitu dikerucutkan IKN itu hanya pindah pemerintahan ke sana, kalau hanya sekedar itu ngapain? Habisin biaya. Nah, biasa. Dan saya nangkap waktu itu. Bukan itu visi besarnya. Bukan itu. Kenapa gitu? Pada akhirnya saya waktu itu menyatakan setuju dengan itu karena saya menangkap ya itu. Walaupun kapan itu bisa terwujud, yang namanya kan ada langkah pertama, langkah kedua. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Tapi keberanian kita memulai itu penting. Ingat apa yang dikatakan Kennedy waktu akan melepas pesawat ke bulan. Presiden Amerika. Kita mungkin tidak akan pernah melihat orang mendarat di bulan. Mungkin anak kita juga tidak pernah lihat. Cucu kita bahkan mungkin tidak pernah lihat. Tetapi kita sudah memulai. Ternyata dimulainya itu zaman Kennedy pun sudah kelihatan di situ. Sudah kelihatan ya. Apakah ibu kota Nusantara ini nanti akan menjadi ikon fashion dunia, akan jadi anak ikon cucu kita yang nanti. Bisa saja anak cucu kita tidak pernah melihat. Tapi kita sudah memulai langkah pertama untuk anak cucu kita. It's the first step for Indonesian people. Ya, pusat peradaban dunia itu. Enggak. Sekitar 1.700. Pernah nggak orang bayangkan New York itu pusat keuangan dunia? Enggak kan? Bahkan lebih berharga di Pulau Ambon sebagai penghasil rempah, maka ditukar kan? Dari pulau daripada New York kan? Dunia waktu itu. Sekarang begini juga, kalau kita masalah memulai ya, pernah nggak ada orang membayangkan seorang anak yang tinggal di gurun, kemudian ditinggal bapaknya, diuber-uber oleh musuhnya, kemudian menguasai 2/3 dunia ini seperti jenisan. Itu kan diawali dengan dia memulai. Start. Jepang ketika sebelum restorasi Meiji kan terbelakang. Sampai Syair Meiji mengatakan Jepang akan memulai restorasi Meiji. Dan beberapa tahun kemudian ini yang menarik restorasi Meiji ya. Restorasi Meiji kan kurang lebih tahun 1868. Mengatakan Jepang akan menjadi kekuatan dunia kan begitu. Betul. Restorasi Meiji. 2005 dia sudah kalahkan Rusia dalam perang. Nah, artinya itu dengan industri militer dalam negeri. Industri militer berkembang itu kan karena ekonominya mapan. 1942 mengalahkan Rusia. Rusia 1905 betul. 42 itu sudah dia menguasai Asia dengan banyak negara gitu kan. Dari 68 ke 2025 kan kurang lebih 37 tahun. Jangan salah bahwa ikon ini juga kalau kita start dari saya berkunjung ke sana tadi 2019 berarti kan ke 2045 itu 26 tahun. Iya toh? 26 tahun. 1905 itu kan Jepang menang perangnya. Betul. Tapi bahwa dia sudah menjadi kekuatan dunia itu kan kurang lebih 5 atau 10 tahun sebelum itu. Ini logis untuk terjadi. Logis sekali. Jadi masa depan IKN kayaknya sangat menjanjikan kalau menurut saya, selama kita membangun mimpi besar tetapi jangan terlalu terburu nafsu untuk menjadikan itu jadi sekarang. Mimpi besar itu sebagai ikon harus dipelihara. Undang-undang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Itu Undang-undang nomor 3 tahun 2022 ya. Jangan mundur lagi, sudah itu langkah-langkah pertama. Walaupun kita juga tidak boleh bahwa itu harus terjadi besok hari, tidak itu. Dan saya melihat tidak ada keterburu-buruan yang teramat sangat. Tapi bahwa Pak Jokowi ingin sebelum habis masa jabatannya sudah pindah secara simbolik di sana. Seperti Mas Untung bilang tadi, kita sudah upacara bendera di sana. Undang-undang IKN sudah ada, kemudian Undang-Undang Jakarta juga sudah direvisi. Nah, itu modal yang besar bagi kita. Sudah punya modal awal. Iya, awal untuk menjadikan itu Indonesia sebagai ikon. Indonesia sebagai ikon. Bang Hendra, ini kan belum lama ini kan sempat ramai juga tuh ada pengunduran diri kepala dan wakil kepala IKN. Ini menurut Bung Hendra gimana? Apakah mereka melihat masa depannya suram jadi mereka mengundurkan diri, atau tanggapan Bang Hendra gimana? Saya memang menyayangkan mundur gitu ya, karena kalau seandainya kepala IKN dan wakil kepala IKN menggunakan perspektif menjadikan Indonesia
pusat peradaban dunia itu sebagai sebuah bagian dari perjuangan gitu ya, harusnya ya ndak mundur lah, maju aja terus ya. Tapi kalau hanya sekedar membangun ibu kota, kemudian terbentur dengan tanah yang belum selesai, target yang belum tercapai, ya nggak tahu. Tapi intinya saya ndak mau menilai itulah Mas Untung. Apapun mundur kita hormati sebagai pilihan. Cuma saya ingin menyampaikan kepada Presiden. Mimpi besar Presiden ketika menjadikan itu ikon dengan penjelasan tadi gitu ya. Maka ya pilihlah nanti yang bisa mewujudkan ikon itu. Sebagai kepala IKN yang baru. Walaupun saya tidak mengatakan yang kemarin bukan begitu, tidak ya. Boleh jadi mungkin karena mengundurkan diri karena kesehatan, kan kita nggak tahu. Pilihlah, tanyalah kepada dia gitu. Apakah dia hanya sekadar memindahkan gedung-gedung dan pusat pemerintahan ke sana, atau dia lagi menjadikan Indonesia ini langkah pertama menjadikan Indonesia ini pusat dunia. Menurut Bang Hendra, untuk calon pengganti kepala dan wakil kepala yang mundur ini banyak mungkin ya, dari 200 juta rakyat Indonesia ini. Masa nggak ada yang punya mimpi kayak begitu? Jadi yang dibutuhkan kepala IKN itu menurut saya yang paling mendasar adalah bahwa dia punya mimpi menjadikan Indonesia itu melalui IKN yang sebut dengan ikon tadi itu akan menjadi ikon dunia, peradaban dunia. Semua ikon-ikon tentang kemajuan peradaban nanti ada di sini gitu. Entah itu teknologi informasi, entah itu keuangan, hukum dan lain sebagainya. Bahkan termasuk mungkin menjadi pusat ekonomi syariah itu. Contohnya itu kan, ini kan ikon juga. Bagaimanapun juga umat muslim itu 2 miliar ya kalau nggak salah ya. Itu kan bagi ikon bagi mereka. Yang jelas kita sudah ikon halal contohnya kan. Makanan halal. Kalau kepala IKN itu harus menyadari bahwa, kalau menurut saya, bahwa dia sedang membangun pusat ikon seluruh peradaban dengan variabel-variabelnya itu, yang ketika itu berhasil, maka itu akan melebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ini menarik tadi kan Bang Hendra menyebutkan soal ikon ekonomi syariah dan lain sebagainya, halal gitu ya, termasuk fashion yang mewakili Faris. Nah, ini mengenai minat investornya sendiri terhadap yang ditawarkan oleh IKN ini bagaimana nih menurut Bang Hendra? Investor itu kan ada 2 menurut saya. Ada investor yang cari duit saja. Berarti dia hanya numpang hidup di Indonesia walaupun dia warga negara Indonesia. Atau asing. Ini bukan teman kita gitu. Dia hanya cari makan, cari keuntungan jangka pendek. Tapi saya meyakin banyak sekali investor, terutama investor dari dalam negeri gitu, yang juga punya kesamaan visi menjadikan ini ikon peradaban dunia pada masa yang akan datang. Dan memiliki mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Nah dari segi bisnis, saya tadi kan sederhana aja, saya bukan ahli ekonomi Mas Untung ya. Masa investor tidak melihat kiri kanan Teluk tadi itu adalah tempat nanti suatu saat tempat berkumpulnya ikon-ikon person dunia dalam bidangnya masing-masing. Contohnya itu. Kemudian coba perhatikan itu luas wilayahnya. Kita akan membangun ibu kota seperti apa, akan kota seperti apa nanti. Itu kan terserah aja karena dia maksudkan. Kita akan bangun gedung-gedung pencakar langit seperti New York, bisa aja gitu. Tapi apa itu yang kita ingin? Atau kita seperti yang ingin disampaikan oleh Presiden dengan yang menurut saya kalau itu diwujudkan bagus ya. Oh di sana tidak ada kabel listrik, di sana udara itu segar karena berasal dari pohon bukan dari AC. Kemana-mana kendaraan nggak boleh kendaraan yang BBM fosil nggak boleh gitu dan lain sebagainya. Kalau kita berhasil membangun ini gitu, maka sebenarnya kita akan membangun sebuah prototip ya ikon kota model baru yang sehat ya. Yang sekarang di dunia di mana saya nggak tahu. Sehingga memang aneh ada yang mengatakan oh nanti kalau dia itu siang ramai malam sepi. Ya kalau itu kan hanya orang yang ingin memindahkan gedung-gedung pemerintahan saja itu bisa. Jadi mimpinya bukan di situ. Mimpinya adalah ini menjadi ikon dalam bidang-bidang yang menjadi minat dunia gitu. Orang-orang muslim ya ini akan menjadi ikon makanan halal, ekonomi syariah dan sebagainya. Tapi kan minat itu kan terkait minat investasi juga nih Bang Hendra. Saat ini kan menurut informasi yang di-share dari media-media massa, itu kan baru sekitar 51,75 triliun tuh investasi yang masuk
minat investasi? Ya alhamdulillah sudah ada 51 triliun tahap awal, langkah awal gitu kan. Iya, Yang modal bahaya, ya. bahaya itu kan nggak ada. Bayangkan waktu kita merdeka nggak ada orang investasi kita. Iya, Malah iya. kita diserang, nyatanya kita berhasil bangun sebagai sebuah Ini negara. sudah ada Ini sudah ada 51, investasi. positif aja. Positif ya. Anu aja, optimis saja melangkah itu. Yang penting jangan langgar hukum, Ya. kemudian jangan gerusa-gerusu, kemudian Penggusuran. jangan segala cara, jangan penggusuran. Kita berikan perspektif keadilan kepada siapa saja juga di sini. Kemudian penyadaran bahwa ini penting untuk anak cucu kita. Boleh jadi yang kan kita bangun itu hanya sekian kilometer yang disebut dengan ikon tadi. Tapi harusnya kita juga beri kalau itu berhasil memiliki dampak kepada lautan dan bumi dan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi Bang Hendra yakin ya IKN menjadi masa depan ibu kota Indonesia di masa yang akan datang. Gini Mas Agung, saya 2014 itu deputi program pemenangan tim kampanye nasional Prabowo Hatta. Berarti kan posisi saya berhadapan dengan Pak Jokowi waktu itu. Iya. Di 2019 setelah saya mendengarkan presentasi tentang ikon, salah satu menteri itu ngomong ini. Udah saya sebut aja. Menteri ngomong gini, waktu di hapatan Pemret. Iya. Siapa bilang kita sedang memindahkan Jakarta ke sini? Siapa bilang kita sekedar membangun ibu kota negara Indonesia? Nanti dulu. Kita sedang memindahkan ibu kota Asia Tenggara ke sini. Kita sedang memindahkan ibu kota Asia ke sini. Kita kalau bisa sedang memindahkan ibu kota dunia ke sini. Kalaupun tidak memindahkan, setidak-tidaknya kita menjadi salah satu ibu kota pusat dunia. Dari 5 besar mungkin. Dari 5 besar. Dalam bidang apa aja? Fashion seperti yang saya sebutkan tadi, makanan halal, ekonomi syariah, yang tidak boleh hanya pusat perjudian saja. Saya terkaget itu bicarakan begitu. Iya. Oh begitu toh saya bilang itu kan. Pak Basuki yang ngomong itu. Oh, yang sekarang jadi PLT itu. Jadi begitu PLT-nya ke Pak Basuki, cocok dah. PLT-nya Pak Basuki cocok lah bilang. Dalam hati saya aja kan. Iya. Cocok lah gitu kan. Pak Basuki bilang ya saya. Tadi kan kita ngulas tentang masa depan IKN, minat investasi, ya kan? Apakah akan terrealisasi? Ini ada pertanyaan yang paling penting nih. Bagaimana pengelolaan IKN ke depan? Yang ideal kayak gimana? Ya, apakah memang dipimpin oleh setingkat menteri di bawah kendali presiden langsung, atau memang perlu dikelola oleh semacam kepala daerah yang dipilih oleh rakyat? Kalau itu mekanisme pemilu. Yang penting itu begini, Mas Untung, menurut saya. Ini Presiden Jokowi, Presiden Prabowo kayaknya mimpinya udah sama ya. Iya. Mungkin seperti tadi. Mungkin mereka sudah setuju namanya ndak IKN lagi, singkatannya tapi ikon. Tadi. Kemudian sekarang PLT-nya Pak Basuki. Dan saya bahagia tadi gitu kan. Karena dulu pidatonya kita ndak sedang memindahkan ibu kota, gedung-gedung saja. Tidak memindahkan Jakarta. Nah, bagaimana cara sistem merekrut pimpinan IKN itu terserah aja lah. Saya tidak peduli tentang itu. Tetapi yang saya pedulikan bahwa dia adalah orang yang punya mimpi besar, tidak sekadar IKN dalam konteks kalau hanya menang, tapi yang sedang membangun ikon. Itulah kalau saya. Kalau kalau dengan penjelasan kita cari pimpinan otorita ibu kota yang tidak sedang hanya membangun IKN, tapi sedang membangun ikon. Sedang membangun ikon dunia. Walaupun itu sama-sama ibu kota Nusantara ya, tapi ikon yang dibangunnya dan berperspektif bahwa kita sedang menjadi lingkaran dalam elit dunia dalam segala sisi. Jadi IKN bukan memindahkan sekedar Jakarta, bukan, tapi memindahkan ibu kota dunia. Itu mimpi kita. Mimpi kan tidak ada yang salah, karena ibu kota dunia kan pindah-pindah. Dulu Italia, Roma, entah zaman sebelum Masehi kan. Ya kan? Kemudian, sebelumnya Mesir. Mesir abad ke-17 itu kan Eropa. Siapa sangka sekarang di abad ke-sekarang jadi Amerika. Iya. Itu bahkan Cina sudah melejit juga sekarang. Iya. Nggak tahu kita. Terus kita apa salah bermimpi gitu? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau untuk menjadikan kita sebagai ikon dunia, kita menggunakan bedil. Ya. Itu yang salah. Kita invasi negara lain nggak boleh. Ya. Kita berdasarkan kalau bahasa saya membangun peradaban
yang menyenangkan semua orang. Bahkan ketika kita membangun itu, orang negara lain pun senang. Contoh gitu. Jadi IKN? Ikon. Ikon dunia. Bukan IKN, tapi ikon yang sedang dibangun. Berisik. Lihat suasana kayak gini, siapa mau komplain? Jadi semuanya insya Allah selesai pada bulan Juni. Kayak lagi ini kota untuk anak muda, kota untuk masa depan. Yakin nih nggak mau pindah IKN. Ya?